Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah serta senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Miss Isnai. Pada kesempatan kali ini Miss Isnai akan membedah soal PTS 1 mata pelajaran bahasa Arab kelas 9. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi PTS ya kita membahas 2 bab ya. Bab pertama ya ad-darsul awal Ra'sus Sanatil Hijriyah ya atau tahun baru Hijriah. Nah, di dalam pembahasan bab pertama di sini ada kaidah ya tasriful fi'lil madi ya atau perubahan bentuk pada fi'il madi. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ad-darsus tsani ya bab kedua al-haflu bi maulidir rasul atau peringatan Maulid Nabi. Ya, dan di dalam bab ini ada kaidah ya kana wa akhwatuha atau kana dan saudara-saudaranya. Peta konsep. Nah, dari 2 bab ini peta konsepnya adalah al-qiraah ya yang harus kalian siapkan al-qiraah. Al-qiraah itu bacaan ya, meliputi al-istima', al-hiwar dan al-qiraah. Lalu al-qaidah ya susunan kata, ada al-kitabah ya menulis dan al-mufradat ya. Selanjutnya bentuk pertanyaan. Ya nanti di dalam pertanyaan ada 4 bentuk pertanyaan yaitu uzkur. Ya uzkur itu artinya sebutkan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan uzkur ya berarti itu kalian harus menyebutkan. Ya isyrah. Isyrah itu menjelaskan. Ya jelaskan. Lalu tarjim. Tarjim itu terjemahkan. Selanjutnya adalah sorib. Sorib itu rubahlah. Nah itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang akan keluar pada PTS tahun 2021-2022. Nah selanjutnya adalah contoh soalnya. Ya nanti ini adalah contoh soal pada PTS kali ini. Ya contoh soal yang pertama misalnya uzkur anwa'al munasabatid diniyah. Ya jika ada pertanyaan bentuk pertanyaan seperti ini uzkur ya. Uzkur itu artinya sebutkan. Ya, jadi kalau kalian lihat ada pertanyaan uzkur berarti kalian harus menyebutkan ya karena di sini contoh soalnya adalah uzkur anwa'al munasabatid diniyah. Maka artinya adalah sebutkanlah macam-macam kegiatan keagamaan. Nah, ini materi ini ada di dalam al-qiraah ad-darsul awal ya atau di bab pertama. Selanjutnya contoh soal yang kedua, isyrah. Ya, isyrah tadi adalah jelaskan ya. Jadi kalau nanti kalian melihat ada pertanyaan isyrah maka kalian harus menjelaskan. Ya, ini contoh soalnya isyrah tasrifal fi'lil madi. Jelaskan perubahan bentuk pada fi'il madi. Nah, di situ kalian harus menjelaskan apa saja pengertiannya, macam-macamnya. Ya, terus bagian-bagiannya, ya tanda-tandanya. Nah, itu adalah menjelaskan, bukan hanya pengertiannya saja tetapi bagian-bagiannya macam-macamnya ya tanda-tandanya itu harus kalian jelaskan ya. Selanjutnya contoh soal tarjim. Nah, jika soal tarjim berarti kalian harus menerjemahkan. Tarjim hadhil kalimat ya, kalian harus menerjemahkan kalimat ini atau tarjim hadhil mufradat. Terjemahkan mufradat di bawah ini. Baik itu nanti bentuk terjemahannya dari Indonesia ke Arab ataupun dari Arab ke Indonesia. Ya, jika pertanyaannya tarjim maka kalian harus menerjemahkan. Selanjutnya sorif. Sorif di sini artinya rubah. Ya, sorif ini berarti berhubungan dengan tasrif. Ya, tasriful fi'lil madi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sorif hadhil kalimat. Ya, rubahlah kalimat di bawah ini bidomiril atiyah ya dengan domir-domir yang akan datang. Nanti jadi ketika ada pertanyaan sorif berarti kalian harus merubah dan ini berkaitan dengan domir ya yang sudah kita pelajari. Oke, nah di sini ada itu contoh-contoh soalnya ya, contoh bentuk-bentuk soal yang tadi uzkur.
sebutkan, lalu isroh jelaskan, terus ada tarjim ya menerjemahkan, dan sorif itu artinya merubah. Nah selanjutnya, di sini misalnya akan menyampaikan rangkuman materi ya pada 2 bab ini. Ya dari 2 bab ini ada munasabatud diniyah. Ya tadi munasabatud diniyah itu adalah kegiatan keagamaan. Ya ada apa aja? Ya di dalam kegiatan keagamaan ada 5 ya di sini. 6. Ya, 6. Yang pertama dzikra bi maulidir rasul. Nah, dzikra bi maulidir rasul ini adalah peringatan Maulid Nabi ya, yang dilaksanakan kapan? Fit tarikh isna asyar min Rabiul Awal. Ya, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kegiatan selanjutnya apa? Ada Isra wal Mi'raj. Ya, kapan dilaksanakannya? Fit tarikh as-sabi wal isrin. Ya, min Rajab. Ya, Isra Mi'raj dilaksanakan pada tanggal 27 Rajab. Selanjutnya ada kegiatan Idul Fitri. Ya, Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, Idul Fitri dilaksanakan fit tarikh al-awwal min Syawal. Ya, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Selanjutnya ada Idul Adha. Ya, fit tarikh al-ashar min Dzulhijjah. Ya, yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kegiatan selanjutnya ada nuzulul Quran ya, atau turunnya Al-Quran fit tarikh as-sabi asyar min Ramadan. Ya, yang dilaksanakan pada 17 bulan Ramadan. Yang terakhir hululu am. Ya, hululu amun jadidun ya, pelaksanaan tahun baru Hijriah yang dilaksanakan fit tarikh fil yaumil awal minal Muharram ya, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram, yaitu adalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada pada pembahasan di bab 1 atau ad-darsul awal ar-ra'sus sanatil hijriyah. Selanjutnya asmaul ashurul islamiyah. Ya, nama-nama bulan Islamiyah atau al-hijriyah, nama-nama bulan Hijriyah. Nah, di dalam tahun Hijriyah ya, atau bulan-bulan Islam ada 12 bulan ya, seperti yang sudah kita ketahui ya. Ada apa aja? Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, itu pun kalian harus hafal ya, karena itu merupakan bulan-bulan Islam. Selanjutnya, al-haflu bi maulidir rasul, peringatan Maulid Nabi. Ya, ihtafala jami'ul muslimin wal muslimat fi kulli anha'i bi dzikri maulidir rasul fit tarikh as-sani asyar min Rabiul Awal. Nah, pelaksanaan atau perayaan Isra Mi'raj perayaan Maulid Nabi ya, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, selanjutnya manafi'u dzikra bi maulidir rasul. Manfaat-manfaat yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid Nabi. Ya, ada 4 ya. Yang pertama liziyadatil mahabbati wasyauqi ilaih. Ya, apa yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid? Yang pertama adalah menambah kecintaan kita terhadap Nabi. Ya, dengan adanya peringatan Maulid maka akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Apalagi manfaatnya? Yang kedua, litaksiris sholawati alaih. Ya, menambah atau memperbanyak sholawat ya, dengan adanya peringatan Maulid kita memperbanyak sholawat kita terhadap Nabi. Yang ketiga, littiba'i sunnatihi. Ya, kita mengikuti sunnahnya. Ya, jadi apa yang Nabi perbuat maka kita disunahkan untuk mengikutinya. Ya, yang terakhir adalah li roja'i syafa'atihi yaumal mi'ad. Ya, dengan adanya peringatan Maulid yaitu kita berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari pembalasan. Nah, selanjutnya adalah kaidah yang ada di bab 1 ya, tasriful fi'lil madi. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas,
Tasriful fi'il madi adalah perubahan bentuk pada fi'il madi. Ya, fi'il madi sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi atau sudah dilakukan. Ya, berarti terjadi di masa lampau. Ya, pada dasarnya fi'il madi terdiri dari 3 huruf. Ya, fa, ain, dan lam. Hukum asal pada fi'il madi yaitu mabni alal fathi atau berbaris fathah. Namun harkat pada huruf terakhir pada fi'il madi bisa berubah, ya, disesuaikan dengan fa'il yang menyertainya. Ya, jadi yang berbaris fathah tadi bisa berubah sesuai dengan fa'il yang menyertainya. Selanjutnya anwa'ud domir, ya, macam-macam domir. Ya, domir itu ada 14. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, dari 14 domir ini terbagi 3 macam. Ya, ada domir goib, ada domir mukhotob, ya, ada domir mutakalim. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Ya, domir goib adalah kata ganti orang ketiga. Ya, apa saja? Ya, domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu adalah domir goib atau kata ganti orang ketiga. Selanjutnya domir mukhotob. Ya, domir mukhotob di sini adalah kata ganti orang kedua. Ya, ada apa saja? Ada anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Dan yang terakhir adalah domir mutakalim. Ya, ada 2, ana dan nahnu. Oke, yang terakhir kana wa akhwatuha, ya, kana dan saudara-saudaranya. Ya, untuk kana mempunyai saudara, ya, apa saja? Ya, soro, asbaha, laisa, zolla, batana. Ini adalah saudara-saudara kana, ya, kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Fungsi kana, ya, adalah tarfaul isma watan sibul khobar. Ya, fungsi kana adalah meropakan isim, ya, dan menasobkan khobar. Ya, rofa itu artinya dhamma, nasob itu artinya fathah. Ya, contoh misalnya hasanun ustazun. Ya, contoh awal adalah hasanun ustazun, berbaris rofa. Ya, hasanun ustazun di sini adalah mubtada khobar. Hasan mubtada, ustazun adalah khobar. Baris akhirnya sama-sama rofa atau sama-sama doma. Ketika masuk kana, ya, maka mubtada, ya, rofa, ya, mubtada di sini berubah menjadi isim kana dan berbaris rofa atau doma, ya, dan awalnya khobar menjadi khobar kana. Ya, jika khobar kana maka yang awalnya rofa, ya, berubah menjadi fathah. Contoh hasanun ustadun, hasanun mubtada, ustazun khobar. Ketika masuk kana menjadi kana hasanun ustazan. Ya, kana hasanun di sini yang awalnya mubtada menjadi isim kana dengan baris akhir rofa atau doma. Ya, ustazun yang awalnya khobar mubtada karena ada kana menjadi khobar kana. Khobar kana berbaris apa? Berbaris fathah. Maka berubah menjadi ustazan. Kana hasanun ustazan. Demikianlah pembahasan bedah soal PTS 1 2021-2022. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian dari Miss Isnai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.